Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu dengan tema kita pencuri bansos. Dan di tengah pandemi kali ini kita masih dihadapkan dengan realita korupsi di bantuan sosial ini yang sangat memilukan dan sangat memprihatinkan. Bagaimana keadaan bangsa saat ini yang tengah terus tergerus, yang terus menjadi korban terkait bagaimana pandemi ini menggerus setiap lapisan kehidupan, namun masih ada pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, mencoba mengambil keuntungan. Bahkan tadi di episode di segmen sebelumnya, Ayanda Profesor dan Dr. Dadang Kamat juga menyinggung tentang bagaimana bansos menjadi bahan bancakan hingga ke tingkat terkecil. Dan kita kembali ke Ayanda Profesor Dr. Dadang Kamat. Ayanda ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan tentunya di saat kita melihat bantuan sosial yang sejatinya mampu memberikan rasa minimal untuk mengurangi rasa bagaimana penderitaan gitu ya, masyarakat saat ini di tengah pandemi, namun ini menjadi bahan bancakan ya Andre. Ya, saya kira mereka yang memperhatinkan betul ya, menyedihkan. Di mana orang itu berlomba-lomba menolong, menyelamatkan para orang-orang yang terkena dampak dari wabah ini karena kehilangan pekerjaan, kehilangan profesinya, kehilangan kesempatan mencari rezeki di luar karena sekarang itu sedang terjadi wabah, maka bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah dengan maksud baik untuk menolong itu lalu disunat. Sebetulnya tingkat menteri itu sunatnya itu hanya 10.000 per paket. Tetapi satu kali pemberian itu kan 1.900.000 paket. Artinya terkumpul di sana 10 miliar lebih ya. Satu kali itu, jadi 1.900.000 kali 10.000, berarti 10 miliar, 18 miliar, 19 miliar satu kali. Jadi kalau sudah 3 kali itu berarti 19 kali 3 sudah sekian puluh miliar. Belum dari tingkat yang ininya mungkin dari segi keuntungan dari pemasok ya, belum juga ke pihak-pihak ini sebagai sebuah pengandaian saja. Oleh karena itu mungkin kualitas dari paket itu tidak seutuh 300, terkurang. Maka ini sangat menyedihkan bagi kita. Oleh karena itu hentikanlah penyelewengan bansos ini, bersikaplah jujur kita ya, karena itu menyangkut orang kecil ya, dan mungkin dosanya kalau kita mengurangi hak orang kecil itu jauh lebih besar dibandingkan dengan mengurangi hak orang yang kaya. Saya kira ini perlu perhatian betul bagi kita semua. Itu Ananda ya. Kalau tadi kita menyimak bagaimana realitas bansos itu sendiri yang sampai ke tangan masyarakat, dan bahkan masyarakat juga kaget ya Anda terkait nominal atau proyeksi terkait angka bansos itu per paket berapa, dan itulah yang dipotong sedemikian rupa sampai ke tangan masyarakat itu tidak sesuai dengan jumlah yang tadinya disebut-sebut sebagai bagian untuk masyarakat tadi, apakah itu nilai 300.000 setelah dipotong. Bahkan kita bisa melihat bersama bansos-bansos yang diserahkan itu bahkan nilainya jauh dari yang ditentukan. Dan ini kita melihat begitu besar celah untuk rasuah di dalamnya, dan ini tentu sangat memprihatinkan. Nah, terkait regulasi ya Yanda, yang saat ini kita tahu bagaimana ikhtiar penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Bahkan kita sejak awal telah terus mengkritisi seolah undang-undang berkaitan dengan anti korupsi terus dilemahkan kita dalam tanda kutip. Ya, ini kita melihat persoalan ini sejalan tentunya dengan realitas korupsi yang kembali hadir bahkan di 2 kementerian yang ini sangat memilukan tentunya ya. Ya, jadi korupsi di kita ini menjadi sebuah kebudayaan ya, Untuk bansos ini
kata orang ini, saya juga tidak tahu persis. Yang direalisir itu dari harga 300 itu paling juga 270. Berarti hilang. Bahkan ada yang menghitung lebih kurang, ya, lebih dari 270. Jadi menurut saya inilah betapa kita kalau menghitung puluhan miliar itu hangus. Kalau 30 saja, 30 rupiah itu bisa hangus sekian ratus miliar. Saya kira ini satu kesedihan yang luar biasa di kita. Maka janji Ketua KPK dulu, kalau orang yang korupsi bansos ini pantas dihukum mati. Saya tidak tahu apakah yang terjerat oleh kasus bansos sekarang betul-betul akan dihukum mati oleh pengadilan atau tidak. Saya tidak kita berharap memang hukuman maksimal, karena ini kan kejadian luar biasa, ya. Bukan korupsi dalam hal yang biasa. Ini kejadian luar biasa, menyunat hak orang miskin dalam keadaan darurat seperti ini. Negara sudah atau pemerintah sudah demikian baiknya ingin menanggulangi kemiskinan, menanggulangi kesusahan, tiba-tiba orang dengan darah dingin melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Saya ingin semua kementerian itu diperiksa lah secara seksama. Ya, kita tidak menuduh, cuma untuk kehati-hatian lebih baik kita ada audit kementerian, semua kementerian, supaya ada yang bersih dan ada yang tidak bersih. Yang mungkin yang bersihnya alhamdulillah kita kasih award, hadiah, yang tidak bersihnya kita kasih hukuman, ya, sebagaimana yang akan diberlakukan nanti. Jadi ini perlu menurut saya perlu ada audit terkhusus ke semua kementerian yang menangani bansos-bansos itu. Nah, terbukti kan kemarin ya Kementerian Kelautan yang menangani lobster. Lalu juga ini Kementerian Sosial. Pantas Gus Dur ngomong waktu itu kan ada guyonan, ya. Terus katanya mau menghapuskan Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan. Ya kata Gus Dur, iya, karena Kementerian Sosial itu menjadi sarangnya koruptor. Saya tidak tahu apakah itu betul guyonan Gus Dur atau tidak. Saya kira seorang Gus Dur itu kan orang yang sangat tahu, ya, mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ya pokoknya Mas Ihsan atau Uda atau Ananda, terlalu ini kalau kata Mairama sudah terlalu ini menusuk hati masyarakat, menusuk hati kita, yaitu terserah kepada pengadilan nanti mau dibagaimanapun itu orang-orang yang melakukan keterlaluan. Itu mungkin dari keserakahan orang melakukan seperti itu, serakah. Nah, itu mungkin begini, ini jadi kata kunci kita pada segmen kedua ini, dan kita akan kembali di segmen terakhir, ya, bagaimana kita mengawal regulasi terkait korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan dan di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya. Nah, ini kita akan kembali sejenak berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO.